Topmania, sesaat lagi kita belajar dan perdalam pengetahuan ilmu agama Islam kita dengan mengikuti pengajian rutin dari penyuluh agama Islam Kemenak Kabupaten Brebes. Dari studio, seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan selamat menyimak dan selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Amma ba'd. Sebelumnya perkenalkan saya Ahmad Tarmuji, salah satu penyuluh kantor urusan agama Kecamatan Bumiayu. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sebuah pembelajaran bersama, introspeksi bersama bagi kita, itu tentang keadaan akhlak anak muda di zaman sekarang. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Nikmat apapun itu, nikmat sekecil apapun itu, patut kita untuk bersyukur. Nikmat kita masih diberi kekuatan untuk beribadah, diberi kekuatan untuk bertaubat, untuk memperbaiki kesalahan. Nikmat masih diberi kesempatan untuk menambah pundi-pundi amal kita sebagai bekal nanti kita di akhirat kelak. Serta nikmat bahwa kita itu masih mampu bersyukur atas nikmat pun perlu kita syukuri juga. Dan juga nikmat kita masih merasa bersalah, kita masih mampu mengakui kesalahan, itu pun termasuk nikmat. Sehingga kita mampu mengakui kesalahan pun, kita pun sadar bahwa kita harus memperbaiki kesalahan tersebut. Dan itu semua adalah berbagai nikmat yang kita peroleh. Sebagian kecil nikmat yang kita peroleh, yang kita sebutkan. Karena nikmat Allah itu begitu banyak, ya. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Bahwa jika kita menghitung nikmat Allah, kita pun gak bakalan sampai. Serta nikmat yang paling utama adalah nikmat iman Islam. Kita masih diberi keimanan, kita masih diberi kekuatan, keyakinan akan kebenaran Islam. Itu adalah nikmat yang luar biasa. Serta sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW. Semoga dengan kita senantiasa bersolawat, dengan kita senantiasa memanjatkan sholawat kita kepada baginda Rasulullah SAW, maka kita termasuk golongan orang-orang yang bersyukur dan mendapatkan syafaat dari Nabi Agung, Nabiullah, Nabi Muhammad SAW di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Dengar Topmania yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf karena kondisi yang kurang fit, hidung saya sedikit mampet sehingga ya suaranya seperti ini. Kita sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bahkan hampir selesai.
Kalau yang lebih dikenal di Indonesia, bulan Rabiul Awal itu sebagai bulan Maulid. Kenapa disebut bulan Maulid? Memang di dalam bulan ini itu terjadi sebuah kejadian yang agung, yakni kelahiran Nabi Muhammad SAW, sosok yang paling mulia di dunia, sosok yang kita diperintahkan untuk senantiasa bersolawat untuk meraih syafaatnya. Bukan hanya kita saja yang bersolawat, bahkan malaikat dan Allah pun bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Hari ini sesuai yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Artinya, sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Wasallimu taslima. Sallu alaihi wasallimu taslima. Pendengar Top Mania yang dirahmati Allah, kelahiran Nabi Muhammad ke dunia ini membawa sebuah misi penting. Di antaranya adalah memperbaiki akhlak manusia. Misi ini menandakan bahwa akhlak menjadi bagian penting dalam kehidupan manusia. Karena itulah yang akan membawa perdamaian dan ketentraman dalam setiap interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Baihaqi dan Hakim, innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Artinya, sungguh aku diutus menjadi Rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Akhlak menjadi bagian utama dalam bangunan kepribadian seorang Muslim. Sehingga para ulama menyebut bahwa al-adabu fawqal ilmi. Bahwa adab, tata krama, akhlak itu di atas ilmu. Yang dalam artian harus didahulukan untuk dimasukkan dalam diri setiap muslim. Bahkan dalam pendidikan pun sudah seharusnya mengedepankan aspek afektif, yaitu sikap dan karakter, dibandingkan dengan aspek kognitif, yaitu pengetahuan atau kepintaran otak. Maka bahkan pemerintah pun telah menerapkan aspek-aspek yang memang menuju kepada yang namanya pendidikan moral atau akhlak, seperti KI 1, KI 2, ada KI 3 dan KI 4. Maka dari itu fungsi guru dan orang tua yang paling utama adalah mendidik akhlak generasi muda itu menjadi baik. Bukan hanya mengajar untuk menjadikan generasi muda itu menjadi pintar. Pendidikan karakter dan akhlak generasi muda di era saat ini merupakan hal yang sangat amat penting. Hal ini karena tantangan dan godaan zaman di tengah perkembangan teknologi itu semakin menjadi-jadi. Akibat perkembangan teknologi dan informasi saat ini, itu menjadi ancaman terhadap degradasi moral yang memang sangat terlihat di depan mata kita. Bagaimana yang kita saksikan sendiri bahwa akhlak para pemuda sudah mulai tereduksi akibat gaya hidup digital di zaman modern.
kejadian tindakan kriminal, asusila, kurangnya kepedulian sosial, dan menurunnya rasa sosial kemanusiaan yang dimiliki generasi muda mudah ditemukan dalam kehidupan sehari-hari. Saat ini kita rasakan mereka lebih asik bermain di dunia maya dengan ponselnya daripada bersosialisasi di dunia nyata. Kebiasaan berkomentar di media sosial yang tidak melihat dengan siapa ia berbicara, siapa yang ia komentari, itu terbawa dalam kehidupan nyata. Dapat kita saksikan sendiri, mereka berbicara dengan orang tua seperti berbicara dengan teman sendiri. Mereka berbicara dengan guru seperti berbicara dengan teman sendiri. Dalam artian mereka tidak bisa menempatkan antara akhlak atau berbicara kepada orang tua dengan berbicara kepada teman. Walaupun dalam artian dua-duanya itu harus tetap ada yang namanya akhlak. Kepada teman pun harus punya akhlak dan kepada orang tua pun harus punya akhlak. Tapi yang terjadi di saat ini yang kita rasakan bahwa mereka itu mensamaratakan antara berbicara dengan teman dan berbicara dengan orang tua. Berbicara dengan teman keluar bahasa kasar, dan juga berbicara dengan orang tua pun sama. Mereka tidak menyaring mana yang pantas diucapkan dan mana yang tidak pantas untuk diucapkan. Gampangnya komunikasi, berinteraksi, dan juga mencari informasi pun juga sedikit demi sedikit menjadikan generasi muda ini menggampangkan berbagai hal. Ini berdampak kepada sikap malas dan mudah menyerah pada tantangan permasalahan yang dihadapi. Bahkan saya pun termasuk salah seorang guru di salah satu SMK swasta yang saya saksikan sendiri bahwa para generasi muda, para pelajar itu malas untuk berpikir, itu tidak merasa tertantang untuk menyelesaikan suatu masalah, menyelesaikan suatu tugas yang diberikan oleh seorang guru, dan mereka lebih memilih jalan cepat, yaitu melalui Google, melalui handphone. Contoh semisal mereka dibebani sebuah tugas bahasa Inggris untuk mengartikan atau menyusun kata, maka yang mereka pilih pun bukan menghafal kosakata, bukan mempelajari tentang susunan kata atau grammar atau lain sebagainya, bukan mempelajari tentang vocabulary atau lain sebagainya. Mereka lebih memilih menggunakan yang namanya Google Translate. Maka ya mungkin itu memang efisien dalam hal waktu, tapi yang jelas itu akan menjadi penyebab mereka itu malas belajar, malas menghafal, sehingga hidup mereka itu akan ketergantungan melalui internet, melalui Google, melalui handphone, ataupun misalkan disuruh menghitung hitungan-hitungan matematika, tugas-tugas matematika, maka mereka pun kebanyakan di masa sekarang itu lebih memilih menggunakan yang namanya kalkulator. Padahal hitungannya hitungan sederhana, tidak sampai perkalian di atas 10, itu cukup sederhana. Pemuda-pemuda sekarang, pelajar-pelajar sekarang itu ya lebih memilih menggunakan kalkulator untuk menghitung soal-soal matematika. Sehingga inilah yang menjadi dampak dari yang namanya perkembangan zaman, perkembangan teknologi, berdampak pada sikap-sikap malas dan mudah menyerah. Mereka lebih terdidik dengan hasil yang instan, tanpa perjuangan yang berat,
dan menghilangkan etos perjuangan serta sikap tak kenal menyerah, etos seorang pelajar, etos pekerjaan sebagai pelajar. Pendengar Top Mania yang dirahmati Allah, fenomena-fenomena ini patut kita renungi. Para orang tua, oleh para guru atau siapapun yang berkaitan dengan hal ini, maka di momentum Maulid Nabi ini, momentum bulan Maulid ini menjadi saat yang tepat untuk kembali memperkuat penjagaan pada akhlak generasi penerus. Perlu dipantau aktivitas mereka saat memegang handphone agar akhlak benar-benar terjaga, agar jangan sampai mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah langkah, tidak mudah berkomentar kepada suatu kejadian, atau tidak mudah berkomentar kepada seseorang yang mereka tidak tahu siapa yang mereka komentari. Karena akhlak pun menurut Rasulullah, sesuai dengan hadis Rasulullah, bahwa akhlak itu menjadi barometer apakah seseorang itu menjadi insan terbaik atau tidak. Bukan kepintaran yang menjadi barometer. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri dalam hadis bersabda, khairun nas ahsanuhum khuluqa, bahwa sebaik-baik manusia adalah yang paling baik akhlaknya. Maka sudah saatnya di bulan Maulid ini kita kembali menteladani akhlak Nabi yang merupakan suri teladan yang terbaik, sebagaimana ditegaskan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Artinya, sungguh pada diri Rasulullah benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, uswatun hasanah, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, serta yang banyak mengingat Allah. Pendengar Top Mania yang dirahmati Allah, selain menjadikan Maulid sebagai momentum menjaga akhlak generasi muda, mari jadikan bulan Maulid ini sebagai kesempatan untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas sholawat dan cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan harapan kita nanti kelak akan mendapatkan syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Karena tidak hanya dengan beramal, beribadah, dengan sombongnya kita memiliki banyak amal, kita yakin akan dimasukkan ke dalam surga. Karena belum tentu kuantitas ibadah kita itu diterima di sisi Allah. Maka yang paling kita harapkan selain dari beribadah dan mengharapkan ridha Allah, bahwa kita juga harus mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, disebutkan ada seorang sahabat yang mengadu kepada Nabi. Ia merasa tidak rajin dalam menjalankan ibadah, namun punya modal kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Dan jawaban Nabi pun sangat menggembirakan, yaitu Nabi mengatakan bahwa sahabat tersebut akan dikumpulkan bersama Nabi di hari kiamat. Maka penting bagi kita untuk senantiasa melanggengkan sholawat, meningkatkan cinta kita kepada Allah dan Nabi Allah, agar kita mendapatkan ridho dari Allah dan juga mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan.
Mohon maaf apabila ada kesalahan dari awal sampai akhir, baik dalam pengucapan atau pengutipan hadis-hadis Nabi ataupun kalimat-kalimat dari Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Jika ada kesalahan, memang itu adalah kesalahan dari saya sendiri. Dari awal sampai akhir, mohon maaf apabila ada kesalahan. Mudah-mudahan ini memberikan manfaat bagi kita semua, tentunya introspeksi bagi diri saya sendiri. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi Top Mania ceramah agama Islam. Semoga segala ilmu yang didapat hari ini dapat bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari. Amin, amin, ya robbal alamin. Radio Top